404 Sosok Ayah. Dengan berat hati Elvano harus meninggalkan istrinya. Terlihat Raina sedang beristirahat. Kini Lilian berada di dalam kamar itu, menemani Raina yang tertidur. Lilian dan Hendra terus menatap Elvano yang terus mencium puncak kepala istrinya. Ada rasa tak ingin jauh dari istrinya, tapi di satu sisi istrinya ingin dia untuk membantu keluarga dari kakaknya. "Aku akan kembali, sayang," bisik Elvano lembut dan jelas. Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Lilian. Nyonya Raina begitu beruntung mempunyai suami seperti Tuan Elvano. Sebanyak apapun yang menggambarkan sisi gelap Tuan Elvano, tapi dia adalah sosok yang sangat penyayang. Rasa sayang yang setiap hari Tuan Elvano berikan kepada Nyonya Raina akan selalu membuat banyak wanita iri. Guman Lilian dalam hati. "Lilian, aku titip istriku padamu. Pastikan tidak ada satupun orang yang bisa menyakitinya. Aku akan pergi dan tanggung jawabku serahkan padamu," ucap Elvano kepada Lilian. "Baik Tuan," ucap Lilian yang memang selalu gagap berbicara dengan Elvano. Kini mereka akhirnya berkumpul untuk pergi, meninggalkan Raina bersama dengan yang lainnya. Kini Matthew tengah terapi berjalan. Kakinya yang terkena obat yang hampir membuatmu lumpuh. Kini pria tua itu kembali bisa menggerakkan kakinya. Mencoba berjalan mengelilingi mansion di mana semua desain dan dekornya adalah simak kesayangan istrinya dulu. Dia mengelilingi mansion itu dengan tongkat. Melintasi setiap koridor yang terlihat sangat elegan. Di ruang utama mansion itu, siapapun yang melangkah mereka akan melihat sebuah foto ukuran besar, foto pernikahan Raina dan Elvano yang sangat indah. Meskipun tidak ada senyum di antara keduanya, tapi gambar itu membuktikan kisah cinta mereka pada akhirnya. Matthew memperhatikan gambar itu, dia tersenyum kala pada akhirnya anaknya yang terkenal dengan sifat tak ingin mengenal wanita kini berubah menjadi orang yang sangat lemah ketika apapun itu mengenai Raina. Dia mencoba melangkah menuju lantai 2 di mana kamar Daina saat dulu. Dengan perlahan dia menggerakkan kakinya. Salah satu tempat yang sangat dia rindukan. Dia buka pintu kamar itu. Ruangan yang sangat bersih dan terawat. Dilengkapi dengan semua barang-barang yang masih pada tempatnya. Aroma parfum Daina yang masih sangat terasa di ruangan itu karena memang Elvano meminta ruangan itu harus tetap terlihat seperti semula karena inilah Elvano bisa merasakan kehadiran sang mami. Matthew begitu merindukan sosok wanita yang dulu sangat dia cintai. Kebodohan terbesarnya adalah menikahi Talita saat itu. Dilihat foto-foto Daina dan Elvano di dalam ruangan itu. Hanya ada satu foto yang tersisa tentang dirinya, foto ketika Elvano masih sangat kecil. "Daina, bagaimana keadaanmu di sana, sayang? Aku sangat merindukanmu. Sudah hampir 5 tahun kau pergi bahkan sekalipun kau tak pernah datang ke mimpiku. Aku harus memulai dari mana, sayang? Aku harus segera menemukan bahwa aku tidak ikut dalam kematianmu. Aku tak ingin melihat putra kita selalu membenciku." Lirihnya sedih berbicara kepada foto Daina. Meninggalkan Matthew, kini Raina masih terlelap dalam tidurnya. Ditemani oleh Lilian yang juga tengah beristirahat. Namun itu semua hanya sebentar Raina terbangun dan mencari sosok yang dia cintai. "Sayang, Habi! Habi!" panggil Raina sambil mencari Elvano. Mendengar suaranya sang Nyonya Lilian terbangun, dia lihat jam tangannya masih 1 jam berlalu itu pun sejak Elvano pergi Raina baru tertidur. Dia mendekat ke arah Raina. "Nyonya! Nyonya, bangun, Tuan sedang pergi," ucap Lilian kepada Raina. Raina yang mendengar suara Lilian kini membuka matanya. Mencoba menyadarkan dirinya. "Hoaam. Astaga, aku lupa," ucapnya sambil mencoba menyandarkan tubuhnya di sisi ranjang dengan dibantu oleh Lilian. "Tidurlah sebentar lagi, Nyonya. Kau harus beristirahat," ucap Lilian kepada Raina. "Aku tidak bisa tidur tanpa suamiku. Tuan masih lama, Nyonya, untuk kembali, dan kau harus beristirahat," ucap Lilian merasa khawatir kesehatan Raina. "Aku tidak apa-apa. Nyonya, tolong jangan keras kepala untuk saat ini. Sudah ku katakan aku tak bisa tidur tanpa perut kotak-kotak suamiku.
Lagi pula suamiku akan segera pulang. Dia berjanji setelah dia berhasil membantu mereka, dia akan kembali ke sini. Ucap Raina. Tapi aku juga masih lelah Nyonya, beristirahatlah sebentar lagi. Ucap Lilian kesal. Ya sudah tidur saja, tapi antarkan aku ke depan ruangan kakakku. Hah, hah. Ini contohnya Nyonya yang ingin asistennya ditembak mati oleh tuannya sendiri. Tenang saja, dia tak melihatnya, ucap Raina tersenyum. Kau sepertinya lupa jika mata suami Anda itu ada di mana-mana, Nyonya Beethoven, kesal Lilian. Perdebatan mereka pun terhenti kala pintu ruangan Raina diketuk oleh seseorang. Tok, tok, tok. Masuk, teriak Raina. Lilian langsung bersiap takut jika yang masuk adalah orang jahat. Sayang, ada apa denganmu? Ucap Baleza kini masuk dengan wajah panik. Onti? Mengapa Onti kesini? Ucap Raina kepada Baleza. Aku tak bisa berdiam diri di mansion, itulah sebabnya aku kesini. Saat aku bertanya kepada pengawal di mana dirimu, mereka mengatakan bahwa kau jatuh pingsan. Ucap Baleza. Aku tidak apa-apa, Onti. Aku hanya lelah saja. Tadi aku sudah diperiksa oleh dokter. Kau juga harus mementingkan kesehatanmu, sayang, lagi pula ingat kau juga mengandung. Iya, Onti, ucap Raina tersenyum. Baleza memeluk tubuh Raina dengan lembut, mengusap-usap punggung gadis tengil itu. Raina yang mendapatkan pelukan itu, dia merasakan dekapan sosok ibu yang sangat dia rindukan. Tak terasa air matanya menetes kala Baleza begitu lembut kepadanya. Mendengar isak tangis Raina, Baleza langsung memperhatikan wajah cantik itu. Mengapa kau menangis, sayang? Ucap Baleza bingung. Raina hanya menggelengkan kepalanya, mengatakan dia tidak apa-apa. Onti, aku ingin melihat kakak, ucap Raina pelan. Sebentar, Onti akan ambilkan kursi roda. Tapi sebelum kau ke sana, berjanjilah setelah itu kau harus beristirahat. Ucap Baleza kepada Raina. Raina langsung mengangguk setuju. Tadi saja aku yang bilang diabaikan, gerutu Lilian. Aku mendengarmu, tuyul kecil. Ya, terserah padamu, Nyonya, kesal Lilian. Melihat asistennya itu kesal dengannya, Raina hanya tersenyum melihat tingkah Lilian. Kini Raina dan yang lain sedang menunggu Dokter Belva keluar. 2 jam sudah berlalu berharap ada berita baik. Raina meliriknya Gyozak yang masih duduk menunggu Belva. Menarik baju Lilian untuk mendekat ke arahnya. Apa paman itu sedari tadi di situ? Bisik Raina. Iya, Nyonya, bahkan untuk pengambilan peluru yang ada di tubuhnya dilakukan di sini. Dia sangat menyayangi Nona Belva. Ucap Lilian. Mereka beruntung yang memiliki dedi seperti paman ini. Aku juga sangat iri, Nyonya, timpal Lilian. Kau ada uang tidak? Ucap Raina lagi. Ada, Nyonya, tadi Hendra memberikanku uang, dan sangat banyak. Dia mengatakan kelak yang itu akan dibutuhkan olehmu. Hahaha, benar sekali, ucap Raina tertawa. Tolong bilang kepada pengawal untuk membelikan makanan untuk kita, mereka juga harus mengisi perut mereka. Ucap Raina kepada Lilian. Siap, Nyonya. Ucap Lilian. Kemudian Lilian berbisik kepada pengawal. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya dokter keluar dari ruangan Belga. Semua orang langsung menatap tajam ke arah dokter itu. Dokter, bagaimana kakak saya, ucap Raina langsung. Dia baik-baik saja. Obat yang tadi sempat tertolak oleh tubuhnya, tiba-tiba merespon dengan sangat cepat. Ini sebuah mukjizat. Ucap dokter itu. Ah, syukurlah. Ucap semua orang. Untuk Nona yang bernama Raina, pasien meminta ingin bertemu. Ucap dokter itu. Saya, Dok. Ucap Raina. Nyonya saya temani. Ucap Lilian. Kemudian Lilian mendorong kursi roda itu memasuki ruangan Belva. Terlihat Belva masih terbaring lemah, banyak luka lebam yang dialami oleh Belva. Terlihat banyak perban yang menutupi tubuh Belva yang memang harus dijahit karena robekan dari peluru. Raina tatap wajah yang terlihat sangat lemah itu.
Lilian membantu Raina untuk berpindah di kursi yang ada di sebelah brankar tempat tidur Belva. Raina usap kepala kakaknya dengan lembut sambil menangis. Ternyata pergerakan Raina dirasakan oleh Belva. Mencoba untuk sadar. Belva melihat wajah adiknya yang sedang menangis. "Mengapa kau menangis?" parau Belva yang masih lemah. Raina langsung menghapus air matanya dengan cepat. Belva yang melihat tangan adiknya ada alat infus langsung menarik tangan itu. "Ada apa denganmu? Mengapa kau harus diinfus?" Ucap Belva terlihat panik dengan adiknya. Melihat kakaknya panik, Raina langsung menyembunyikan tangannya. "Raina, hati-hati, darahmu bisa naik ke atas jika kau banyak menggerakkan tanganmu itu," ucap Belva. "Aku tak apa-apa, Kak," lirihnya pelan. "Jangan menangis, aku tak suka melihatmu menangis." "Aku tidak menangis," jawab Raina mencoba menyembunyikan air matanya. "Jangan menipuku, sialan! Kau menangis. Ini mataku terkena debu. Duduklah. Katakan padaku mengapa kau sampai diinfus seperti ini," ucap Belva yang masih sangat lemah, namun dia tetap khawatir dengan adiknya itu. "Istirahatlah, Kak, aku tak apa-apa," jawab Raina. "Hei kau gadis pendek, apa yang terjadi dengan dia?" ucap Belva kepada Lilian yang berdiri di samping Raina. Raina menatap tajam ke arah Lilian agar tidak membuka suara. Belva melihat lirikan adiknya kepada Lilian. "Kau tak perlu takut dengannya. Katakan apa yang terjadi, mengapa dia seperti itu?" ucap Belva kepada Lilian. "Dia pingsan saat mengantar Nona ke sini. Dokter mengatakan dia mengalami syak, karena dokter mengatakan jika kandungan Nona menolak obat yang untuk mencegah terusnya pendarahan pada kandungan Nona, maka dengan terpaksa kandungan Anda harus diangkat. Saat itulah Nyonya jatuh tidak sadarkan diri," ucap Lilian dengan porosnya. "Lilian, stop it!" bentak Raina kepada asisten pribadinya itu. "Raina, apa itu benar?" ucap Belva kepada adiknya itu. "Sudahlah, Kak, aku tidak apa-apa sekarang. Yang penting saat ini kakak baik-baik saja. Maafkan aku yang datang terlambat, seharusnya aku datang lebih cepat jadi kakak tidak akan mengalami ini." "Tunggu, mengapa kau bisa ke Itali? Siapa yang memberitahumu tentang ini? Bukankah Mami dan Papa ingin berkunjung ke New York untuk menemuimu?" ucap Belva bingung mengapa Raina bisa berada di Italia. Itu, ucap Raina gugup. "Itu apa?" "Itu karena Kak Salsa memintaku untuk ke Italia, Kak. Dia mengatakan memiliki firasat buruk kepadamu dan menceritakan masalah yang sedang terjadi. Dan soal Aunty dan paman aku sudah bertemu mereka. Seharusnya kau tak perlu datang. Lihatlah akibat menolongku kau jadi harus mengalami syak, dan itu bisa membahayakan kandunganmu," ucap Belva kepada Raina. "Terus maksud kakak? Aku jauh lebih baik berdiam di New York dan datang ke sini untuk menyaksikan pemakamanmu?" kesal Raina kepada Belva. "Tidak begitu, lihatlah sekarang kau harus disuntik seperti ini. Dan di mana suamimu?" ucap Belva tak ingin membahas lagi mengenai mengapa Raina harus datang karena Raina akan semakin marah. "Dia pergi bersama Kak Liana," ucap Raina. "Mereka belum kembali?" ucap Belva bertanya. "Belum, Kak." Saat Raina dan Belva sedang berbicara, kini Baleza, Victor dan juga Gyozak. "Sayang," ucap Baleza langsung memeluk tubuh Belva dan menangis diikuti oleh Victor. "Mi, Pak," parau Belva. Raina kembali duduk di kursi rodanya. Memberikan kode kepada Lilian biar keluar dari ruangannya. Lilian yang mengerti, langsung menarik kursi roda itu. Meninggalkan ruangan Belva, kini Lilian mendorong kursi roda itu ke kamar Raina. Meninggalkan Raina yang di Italia, kini Elvano, Hendra dan Liana telah sampai di Meksiko. "Tuan, akhirnya kita kembali berperang," bisik Hendra kepada Elvano. "Kau pikir aku menyukainya? Aku merindukan monyet kecilku," ketus Elvano. "Tuan, ini waktunya kita bebas tanpa ocehan Nyonya, haha." Plaakik.
Elvano memukul lengan Hendra. Kau belum merasakan bagaimana rasanya jauh dari orang yang kau sayangi? Kau akan sepertiku jika gadis pendek itu menaklukkanmu. Namanya Lilian, Tuan, cetus Hendra. Bukankah kau berjanji menikahinya? Mengapa kau mengundur waktu? Jika kau tak berniat menikahinya, jangan buat dia terus menunggumu. Ingat waktu kau bersama Talita. Apa sekarang Tuan menjelma menjadi nyonya? Ketus Hendra, namun yang dikatakan Elvano benar adanya, bagaimanapun dia tak bisa terus membuat tuyul kecil itu menunggu terlalu lama. Aku hanya mengingatkanmu. Aku akan menikahinya setelah urusan Italia ini selesai, jawab Hendra. Saat kalian sudah menikah, tolong jangan ciptakan manusia baru. Aku khawatir semakin banyak manusia baru di mansion, maka wanita-wanita itu akan melupakan prianya. Mereka anak-anakmu, Tuan, dan kau cemburu dengan mereka. Heran Hendra kepada Elvano. Namun mata Hendra terfokus kala melihat motor gunung yang sudah tersedia. Melihat tubuh Liana yang sama pendeknya dengan Lilian membuat Hendra mengingat bagaimana kaki Lilian yang tidak sampai mengenai tanah saat membawa motor. Ah, ini mengapa tinggi-tinggi sekali? Teriak Liana kesal kala melihat motor gunung itu satu pun tak ada yang bisa mengenai kakinya. Hahaha. Makanya tumbuh itu ke atas. Ledek Hendra. Tidak bisakah kau tidak meledekku, ha? Ucap Liana kesal. Ayo naik, kita akan ke sana sekarang. Nanti di sana kau akan pergi dengan mereka. Ucap Elvano kepada Liana sambil menunjuk ke arah pengawal yang sudah kumpul untuknya. Kak, kau yakin memberikanku pengawal sebanyak itu? Ucap Liana kepada Elvano. Itu untuk membantumu, dan gunakan cairan ini untuk membuka kuncian gembok. Kau cukup menuangkan cairannya, maka gembok akan terbuka. Ingat, berhati-hatilah. Ucap Elvano kepada Liana. Mendengar ucapan Elvano, Liana tahu jika pria yang dihadapannya ini juga sama seperti suaminya, yang irit bicara. Namun ada saatnya dia berbicara jika itu menyangkut keselamatan orang-orang yang dia lindungi. Kini mereka melangkah untuk pergi ke tempat di mana titik lokasi Salsa dan semuanya berada karena chip yang memang terpasang di sepatu mereka. Ide Salsa untuk meletakkan chip di bagian sepatu memang sangat membantu karena tidak akan ada yang menyangka jika ada chip dari sepatu mereka. Hal itulah yang membuat kini Elvano dan Liana jalan paling depan untuk menunjukkan jalan. Di ruangan Raina, kini Raina tengah duduk sambil menatap tabnya. Di ruangan itu sudah ada Lilian, Gena dan Ellie. Nyonya, apa kau tidak mengantuk? Ucap Gena kepada Raina. Raina hanya menggelengkan kepalanya mengatakan tidak. Nyonya ingin makan? Ucap Ellie kembali. Lagi-lagi Raina menggelengkan kepalanya. Nyonya istirahatlah, ucap Lilian kini. Lagi dan lagi Raina menggelengkan kepalanya. Ketiga wanita yang bersama Lilian bingung melihat tingkah nyonya mereka. Ada apa, Nyonya? Ucap Lilian kembali. Kalian pernah tidak merasakan bahwa dunia ini tidak adil? Ucap Raina kini meletakkan tabnya kemudian menatap asisten dan pelayan pribadinya. Dunia memang akan selalu bersikap tidak adil, Nyonya, terlebih lagi manusia yang tak bisa bersyukur. Ucap Ellie menjawab Raina. Kalian lihat tidak, Kak Belva? Kalian tahu rasanya disayang orang tua, tidak? Ucap Raina bertanya kepada pelayan dan asistennya itu. Mendengar itu, Gena, Lilian, dan Ellie sama-sama menggelengkan kepalanya mengatakan tidak. Huff, nasib kita sama. Keluh Raina. Tapi Nyonya jauh lebih beruntung bisa bertemu Tuan, cetus Ellie. Kau benar. Ucap Raina mengingat suaminya. Nyonya, aku ingin bertanya kepadamu. Ucap Lilian kini. Ada apa? Jawab Raina. Mengapa Nyonya selalu keras kepala ketika Tuan berbicara, sedangkan waktu kakak Anda dan Nona Liana kau selalu menurut, bukankah istri harus tunduk kepada suaminya? Ucap Lilian yang bingung dengan tingkah nyonyanya itu. Hahaha, apa kau merasa aku berbeda?
Tawa Raina kepada Lilian. "Han, kau seolah-olah tidak menghargai suamimu," jawab Lilian. "Kalian pernah merasakan cinta?" ucap Raina bertanya kepada ketiga wanita yang menemaninya. Gena, Lilian dan Ellie menggelengkan kepalanya. "Aku berusaha selalu tunduk dengan suamiku, tapi Gabriel itu selalu memberikanku banyak cinta. Aku adalah wanita yang tak pernah merasakan sosok seorang ayah, daddy, papi apapun itu yang menyangkut sosok seorang bapak. Tapi ketika bertemu dengan suamiku, aku ingin menjadi seorang anak kecil. Aku ingin menjadi seperti anak-anak yang ingin dibujuk, dijaga, dirawat, dimanja. Tak peduli sekeras kepalanya aku yakin ayah akan selalu mencintai putrinya. Cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Dan aku tak menemukan sosok cinta pertama itu. Dan sejak bertemu dengan Gabriel aku menemukan cinta pertama itu. Aku akan selalu tunduk dengan suamiku, dan suamiku akan selalu menyayangiku. Ketika kami ada masalah, kadal air itu akan meminta alasan mengapa dan kenapa. Saat itulah aku sadar jika Tuan kadal air itu tidak hanya menjadikan aku sebagai tempat pembuatan penerus untuknya, tapi dia menjadikanku menjadi wanita yang selalu dihargai. Ucap Raina menjelaskan semua betapa beruntungnya dia menemukan Elvano. Aku iri. Ucap Genaa yang terhanyut mendengar ungkapan alasan mengapa Raina terlihat kekanak-kanakan. Next Town. Bab 105 merindukannya. Hal yang paling jarang ditemukan ketika Nyonya Besar mau berbagi cerita kepada asisten dan pelayan pribadinya. Meskipun terkadang sangat menyebalkan, namun Raina sangat disayangi oleh banyak pelayan dan pengawal di Mansion Beethoven. Terlihat kini Lilian, Gena dan Ellie sedang tidur di sofa ruangan Raina. Mengapa mereka bisa tidur? Ini semua gara-gara kadal air itu. Mengapa aku begitu menyukai tubuhnya? Gerutu Raina. Dia mengambil telepon genggamnya, sedari tadi dia tak melihat telepon genggamnya. Mengapa aku melupakan telepon genggamku, ucapnya mengambil di atas meja dekat tempat dia berbaring di ranjang VVIP yang cukup besar. Dia buka telepon genggam itu, kemudian dia masuk ke dalam inbox telepon genggamnya. Ternyata ada beberapa pesan dari kadal airnya sejak tadi. Habi, kau sudah bangun Nyonya Beethoven? Aku masih dalam helikopter, baru 2 jam jauh darimu, aku ingin segera kembali. Jangan lupa minum susu dan vitamin kehamilanmu, kau dan biji kadal air jangan kelelahan. Aku akan segera pulang sayang. Love you dear, isi pesan singkat Elvano. Kemudian Raina scroll kembali pesan dari suaminya. Habi, kau sudah makan? Aku sebentar lagi sampai di Meksiko. Lagi-lagi kadal airmu ini merindukan monyet kecilnya. Jangan lupa istirahat, jangan banyak nonton di tab terus, radiasinya bahaya untuk kehamilanmu. Sayang, aku merindukanmu. Raina, Habi, aku tidak bisa tidur, bisakah kau pulang lebih awal? Aku merindukanmu sayang, isi pesan Raina membalas pesan suaminya. Aku ingin nonton, tapi kadal air itu sudah melarangku. Ucapnya kembali meletakkan tab dan telepon genggamnya. Raina turun dari tempat tidurnya, sambil memegang tiang infusnya, dia keluar ruangannya. Pengawal yang berjaga di depan pintunya terkejut kala melihat Raina keluar. Nyonya mau kemana? Ucap pengawal itu. Aku ingin ke kamar kakak, bisakah kau menolongku memegang ini, aku sedikit kesulitan. Ucap Raina kepada pengawalnya. Pengawal itu langsung membantu Raina. Sesampainya di kamar Belva, Raina melihat kakaknya yang tertidur pulas. Dia duduk di samping ranjang kakaknya. Ranjang yang sama luasnya dengan kamarnya. Kau bisa pergi, terima kasih sudah membantu. Ucap Raina kepada pengawal itu. Terlihat di ruangan itu juga ada Gyozak yang berbaring di sofa milik Belia. Apa Onti dan Paman pulang? Dan mengapa Paman ini tidur di sofa, padahal kamarnya ada? Guman Raina dalam hati. Meluruskan tubuhnya, Raina berbaring di samping kakaknya, dia peluk tubuh kakaknya. Berharap dia bisa tertidur karena matanya sudah mulai lelah. Gyozak terbangun dari tidurnya. Melirik Raina yang memeluk tubuh kakaknya.
bergerak ke kanan dan ke kiri berharap agar dia bisa tertidur. Belva merasakan pergerakan di sisinya. Dia membuka matanya, melirik ke sebelahnya. "Kau tidak tidur?" ucap Belva dengan lembut dengan suara khas bangun tidurnya. "Aku tidak bisa tidur tanpa kadal airku," rengeknya. "Kemarilah, kau juga harus beristirahat," ucap Belva memeluk tubuh adiknya. "Kakak kenapa bangun?" "Kau menggangguku jadi aku terbangun," jawab Belva. "Kakak tidurlah, aku tidak bisa tidur. Pejamkan matamu dan tidurlah. Aku sudah mencobanya sedari tadi, bahkan aku sampai menghitung 1000 babi. 1 babi, 2 babi, 3 babi, 4 babi. Li." Ucapan Raina terpotong kala Belva menutup mulutnya. "Mengapa harus babi, padahal masih banyak hewan?" ucap Belva heran dengan adiknya. "Gak tahu babinya aja yang pengen disebut," ujar Raina asal. Mendengar ocehan dua gadis itu, Giozak mendekat ke arah Raina dan Belva. "Dedi? Dedi terbangun pasti karena kami berisikan?" parau Belva kepada Giozak, ayah angkatnya sekaligus ayah dari Liana. "Tidak sayang, mengapa kalian tidak tidur? Ini sudah pukul 3 dini hari. Aku sudah tertidur, Dad, tapi monyet kecil ini masih belum bisa tertidur." "Monyet?" "Ya, ini monyet kecilnya," ucap Belva menunjuk adiknya. "Ada apa? Mengapa kau belum tidur? Bukankah kau juga sedang hamil?" ucap Giozak lembut kepada Raina. "Aku tak bisa tidur tanpa suamiku, Paman," ucap Raina dengan santai. "Kau pasti sangat mencintai suamimu." "Aku sangat mencintainya, Paman." "Kalau kau mencintainya, tidurlah. Dia akan khawatir jika kau tidak beristirahat." "Paman, apa mereka akan baik-baik saja? Sebenarnya aku takut suamiku takkan kembali ke sini. Aku bisa gila jika dia tak kembali," ucap Raina sedih. "Suamimu akan kembali, aku mengenalnya, dia tak kalah menyeramkan seperti Alex. Kau harus percaya padanya. Tapi orang-orang mengatakan Paman juga lebih menyeramkan dari mereka. Aku sudah sangat tua, lagi pula sebentar lagi aku akan melepaskan status itu dan memberikan kepada putriku. Dedi, pundakmu berdarah lagi. Tolong jangan banyak bergerak," ucap Belva panik. Dia mencoba untuk duduk. "Jangan bergerak sayang, tetaplah berbaring. Dedi akan memanggilkan dokter." Raina ingin duduk tapi Giozak melarangnya, meminta pengawal yang berjaga untuk memanggilkan dokter. Di satu sisi kini Elvano, Hendra dan Liana harus berpencar. Membagi menjadi 3 bagian, Elvano kini melangkah, bergerak ke sisi timur gedung yang cukup besar di tengah hutan itu. Para pengawal sudah lebih dulu menyerang agar Elvano bisa bergerak dengan leluasa. Hampir 4 bulan lebih atau sejak pertemuannya dengan Raina, Elvano tidak pernah lagi melakukan apapun lagi yang langsung bergerak untuk hal-hal berperang seperti ini. Biasanya dia dan Hendra akan menghabisi waktu dengan turun tangan menghabisi orang-orang yang mencoba mengganggu atau mengusik Beethoven. Dengan wajah dingin namun ketampanannya mampu membuat banyak wanita akan jatuh cinta kepadanya. Sampailah di satu ruangan yang sangat aneh baginya. Semua ruangan di gedung itu memang sudah didesain sedemikian rupa. Elvano mencium aroma busuk, amis dari darah-darah musuh yang mati di sekitaran itu. Anehnya setiap kali dia melangkah, ubin lantai itu terdengar sangat kopong. Melihat setiap sisi yang sangat aneh membuat Elvano merasa heran. Elvano merasa ada yang sedang mengikutinya. Dia terus melangkah. Namun dalam hitungan beberapa detik, Elvano bergerak bersembunyi di balik sisi tembok, sehingga seseorang yang melihatnya tadi merasa bingung. Dia keluar dari persembunyiannya untuk memastikan kemana Elvano pergi. Saat keluar dan melihat ke sekeliling, Elvano keluar dari tempat dia bersembunyi menendang keras punggung pria yang tadi memperhatikan gerak-geriknya sehingga pria itu terlempar jauh hingga tubuh itu terhantam keras ke tembok gedung itu. Elvano bergerak maju. Saat orang itu masih tergeletak tak berdaya, Elvano langsung menginjak jari-jari pria itu yang ingin mengambil pistol AK-74 yang tadi dipegang pria itu. "Kau ingin mengambil ini?" senyum Elvano dengan sinis. "Lepaskan aku!" ucap pria itu dengan menatap tajam ke arah Elvano.
Diamlah, aku tak banyak waktu meladenimu. Ucap Elvano merasa malas berdebat dengan pria itu. Elvano mengarahkan pistol AK-74 ke tenggorokan pria itu. Katakan di mana orang-orang yang kalian sekap. Mereka tak ada di sini. Kau pikir aku bodoh? Matamu yang gak ada di sini. Jelas-jelas GPS ini mengarah ke sini, sialan. Geram Elvano. Dia mengangkat pistol itu lalu memukul wajah itu dengan pistol itu dengan sangat keras membuat gigi pria itu harus copot. Kemudian dengan ujung pistol itu Elvano langsung menancapkan dengan menghantam dengan sangat keras ke mata pria itu, hingga bola mata pria itu keluar. Ini balasan jika kau berani memata-matai Gabriel Elvano Beethoven, sinis Elvano. Areh! Teriak pria itu saat matanya dihantam pistol itu. Elvano mengangkat pistol itu hingga darah mengalir dari mata itu. Katakan di mana kalian menyembunyikannya? Kau pikir aku bodoh? Gedung ini punya banyak ruangan dan ada ruangan yang mudah hancur. Geram Elvano. Lepaskan aku. Aku akan memberitahumu di mana mereka. Katakan dulu baru aku melepaskanmu. Mereka ada di sisi ruangan bawah tanah. Semua tawanan ada di bawah tanah. Dan dalam 1 jam ke depan gedung ini akan hancur. Ucap pria itu terbatah sambil menahan rasa sakit pada matanya. Terus mengapa kau memataiku? Aku ditugaskan untuk membunuhmu dan tak membiarkan siapapun masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Ucap pria itu. Tapi sayangnya aku yang akan membunuhmu, ucap Elvano sinis. Kemudian menembak bagian kepala pria itu hingga kepala itu hancur berkeping-keping. Darah segar dan otak mengenai wajah Elvano. Elvano langsung membersihkan wajahnya dari darah pria tadi yang mematainya. Aku akan meminta istriku untuk memberikan skin caranya untukku. Lama-kelamaan wajahku akan semakin tua jika terkena darah orang-orang jelek. Gerutu Elvano, kemudian dia mencari pintu untuk masuk ke ruangan bawah tanah itu. Kini Hendra dengan wajah tengil, namun sama dinginnya dengan Elvano kini mencari dari bagian sisi barat, mengikuti pergerakan titik merah, di mana GPS letak posisi Layla dan Daven. 4 orang pengawal menggunakan cadar menutupi wajahnya, dengan menggunakan pakaian hitam terlebih lagi dengan sebuah pedang di tangan mereka. Hai bestari, seringai Hendra dengan tersenyum manis. Beraninya kau memasuki area Devil Eyes. Hahaha, Hendra akan selalu berani. Hanya satu yang aku takuti, monyet kecil Beethoven. Tawa Hendra. Kau tertawa seperti itu, pasti kau takut mati, ucap pengawal itu kepada Hendra. Oh, takut mati? Haha, kau salah pilih orang untuk kau bunuh, Bistai. Sinis Hendra. Pengawal itu mendekat ke arah Hendra, mengarahkan kakinya, kemudian dari satu sisi melayangkan pedang ke arah Hendra. Melihat pergerakan itu, Hendra menekuk kakinya, kemudian menunduk menghindari pedang itu. Namun pisau di tangannya dia gunakan untuk menyayat bagian lutut belakang penyatu urat antara kaki dan paha pengawal yang melayang pedang ke arahnya, sehingga membuat urat kaki pria itu putus, darah segar mengalir deras membuat pria itu terjatuh. Melihat pria itu terhuyung ke depan ke arahnya pisau itu, dia tancapkan ke perut pria itu merobek hingga isi dari perut pengawal itu keluar. Darah mengalir mengenai wajahnya, tangan satunya menarik pergelangan tangan yang memegang pedang itu. Pria tadi jatuh dan terkapar. Melihat temannya mati dengan cara mengenaskan, kini ketiga pria bercadar itu menyerang Hendra bersamaan. Dengan pedang musuh di tangan Hendra dan tangan satunya memegang pisau kecil. Hendra berputar mengangkat pedang itu. Dengan cepat, dia melompat tinggi, tangan satunya dia pakai untuk menghunus dada pengawal lain dan pedang panjang itu menahan pedang yang ingin melukainya. Dia ambil Desert Eagle kesayangannya. Kalian membuat waktuku habis, dan aku harus segera pulang. Aku merindukan bibir merah tuyul kecilku. Ucap Hendra langsung menembak 2 pengawal yang hampir saja menghunusnya. DORRRR. DORRRR. Tuan benar, aku lebih menyukai berlama-lama dengan tuyul kecil itu daripada bermain dengan bestai seperti Nyanya. Ucapnya terkekeh. Next Town. Bab 106, Kecemasan Lillian. Lillian,
Gena dan Ellie terkejut kala tidak melihat sosok yang seharusnya mereka jaga. "Ini semua gara-garamu, mengapa kau tertidur?" ucap Gena kepada Ellie dan Lillian. "Kau juga tertidur, Gena?" jawab Ellie. "Ini kenapa kalian jadi berdebat? Ayo cari kemana nyonya monyet kecil itu pergi. Sebelum kadal airnya datang bisa mampus kita." Kesal Lillian, dia berjalan keluar ruangan itu. "Kalian melihat nyonya?" ucap Lillian kepada pengawal yang berjaga di depan ruangan mereka. "Nyonya ke ruangan Nona Belva," ucap pengawal itu kepada Lillian. "Oh, terima kasih," ucap Lillian berjalan cepat menuju kamar Belva meskipun sudah mengetahui di mana monyet kecil itu. Namun Lillian masih terlihat sangat panik. Dia berlari menuju kamar itu, membuka pintu itu tanpa permisi. "Nyonya ah!" teriak Lillian kepada Raina. "Wah!" histeris Raina menangis. "Nyonya, ada apa? Hei, mengapa Anda menangis?" ucap Lillian langsung mendekat ke arah Raina, melihat nyonya yang menangis histeris. Belva dan Giozak terlihat sangat panik. "Wah!" Lilianen. Tangisnya semakin pecah. "Ada apa, nyonya? Diamlah, ini di rumah sakit," ucap Lillian kepada Raina. "Apa yang terjadi, Nona?" ucap Lillian kepada Belva yang juga panik dengan adiknya yang tiba-tiba menangis. Belva menggelengkan kepalanya. Dia pun bingung mengapa adiknya itu menangis tiba-tiba. Lillian menoleh ke arah Giozak, namun melihat wajah datar dari Giozak, dia langsung memalingkan wajahnya. "Astaga Tuhan, wajahnya beda tipis dengan ekspresi kadal air," ucapnya dalam hati kembali menatap sang nyonya. "Nyonya, berhentilah menangis. Jika kau menangis, seluruh penghuni rumah sakit ini akan terganggu termasuk setan-setannya," ucap Lillian dengan porosnya. "Memangnya rumah sakit ada setannya?" ucap Raina pelan namun masih terisak sambil mengusap-usap matanya. "Ada, nyonya ah. Kau lupa setiap rumah sakit pasti ada kamar mayat. Bagaimana jika suaramu membuat mereka terbangun?" ucap Lillian berbisik kepada Raina, namun bisikan Lillian membuat Belga dan Giozak melotot heran dengan percakapan antara Lillian dan Raina. "Kau pasti ingin menipuku," ucap Raina menatap tajam ke arah Lillian. "Aku tidak menipu. Kenyataannya memang rumah sakit ini ada kamar mayatnya. Bagaimana jika mereka bangun gara-gara mendengar suara fals, nyonya?" ucap Lillian dengan polosnya sambil matanya menatap setiap sisi ruangan. "Aku akan meminta kadal airku membunuh mereka," balas Raina. "Jika nyonya meminta Tuan membunuhnya, maka mereka akan 2 kali mati dong. Terus mereka jadi setan lagi, terus mereka akan naik pangkat jadi setan kuadrat karena mereka spesies setan mati." "Kau pikir mereka setan matematika?" kesal Raina. "Semua butuh perhitungan, nyonya, jadi berhentilah menangis," jawab Lillian. "Tapi aku tak ingin berhenti." "What? Haft!" "Mundur, dan bersenderlah sebentar," ucap Lillian membantu Raina untuk bersender di tepi ujung tempat tidur itu. Raina mengikuti apa yang dikatakan tuyul kecil itu. Kemudian Lillian mendekatkan tangannya ke perut Raina. "Hei kalian biji kadal air unyu-unyu, tidak bisakah kalian tidak membuat mami kalian ini tidak menangis? Jadi kalian sedang menyelesaikan sesuatu, jangan ambil posisi mood mami kalian dulu ya. Satu lagi, mami kalian kelelahan, jadi kalian harus ngerti dulu," ucap Lillian dengan logat anak-anak ke perut Raina. Tak menunggu lama Raina tersenyum. Giozak dan Belva saling lirik. Bisa-bisanya Lillian membujuk Raina dalam sekejap, padahal sedari tadi Bella dan Giozak tak mampu membujuknya. Flashback on. Giozak sedang dibersihkan luka yang terbuka jahitannya. Sedangkan Raina sedang memeluk erat tubuh kakaknya. Namun tiba-tiba Raina menangis. "Hisk, hisk, hisk." Raina terisak dalam pelukan kakaknya. "Hei, ada apa?" ucap Belva bingung dengan adiknya yang menangis. "Wah!"
Teriak Raina menangis membuat Giozak terkejut. Untunglah jahitannya telah selesai dibersihkan. Ada apa, nak? Ucap Giozak panik. Hisk. Wah. Raina menangis seperti anak kecil. Ada apa, Belga? Ucap Giozak bertanya kepada putri angkatnya. Aku tidak tahu, Det. Tiba-tiba saja dia menangis. Jawab Belva kepada Giozak. Ada apa, nak? Mengapa kau menangis? Ucap Giozak dengan sangat lembut. Dia usap rambut Raina. Sosok seorang bapak Giozak mencoba menenangkan gadis itu. Raina, jangan menangis. Ucap Belva mencoba menenangkan adiknya. Namun mereka tak bisa menenangkan Raina. Semakin mereka memenangkan Raina, semakin Raina menangis. Flashback off. Lilian yang dipandang intens oleh Belga dan Giozak merasa bingung. Tapi itu tidaklah hal penting baginya. Setidaknya saat ini Raina tidak menangis lagi. Nyonya, mengapa menangis? Ucap Lilian kini setelah Raina berhenti menangis. Aku merindukan kadal airku. Aku tidak bisa jauh darinya. Ucap Raina dengan masih terisak sisa dari menangis. Tuan baru pergi sebentar, Nyonya. Kalau Nyonya rindu Tuan, mengapa tidak menelponnya? Jawab Lilian. Aku takut membuatnya cemas. Kalau begitu tunggulah, dan lihat mata Nyonya sudah sangat lelah. Aku tidak bisa tidur tanpa roti sobekku, teriak Raina menahan rasa di hatinya. Aku punya ide. Ucap Lilian tersenyum kepada Raina, membuat Belva dan Giozak merasa ada yang tidak baik dari ide Lilian. Mata Lilian menatap Giozak dengan pandangan sesuatu. Kemudian dia tatap Giozak dari bawah ke atas. Kemudian Lilian mendekatkan dirinya ke Raina, berbisik kepada Raina. Membuat monyet kecil itu tersenyum kemenangan. Belva yang terbaring menatap ekspresi adiknya. Apa yang mereka rencanakan? Gidik Belva merasa khawatir dengan ide bodoh dari kedua manusia itu. Kini Elvano merasa kesal karena harus menghadapi orang-orang yang membuatnya jauh dari monyet kecilnya. Namun dia ingat dengan ucapan pria tadi bahwa dalam waktu 60 menit nanti gedung itu akan hancur. Dia lihat ruangan itu, semua sisi buntu. Dia bingung kemana arah masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Untunglah saat memukul pria itu, Elvano melihat sebuah earphone yang terletak di bagian belakang telinga pria itu. Dengan sengaja dia menghantam AK-74 itu agar earphone itu terlepas dan tak mendengar suara mereka, karena saat menendang keras tubuh pria itu sebuah box benda segi 4 tipis jatuh, dan Elvano mengenal alat penyambung sinyal itu. Kadal dilawan seringai licik Elvano. Kini dia mengambil alat itu kemudian menyambungkan. Tuan, bagaimana ini? Mata-mata sudah tertangkap. Dia mencari Nyonya Jasmine. Ucap Elvano dengan suaranya sedikit dibedakan. Siapa dia? Namanya Gabriel Elvano Berovan. Haha, dia datang jauh-jauh dari New York ternyata untuk mengantarkan dirinya. Bawa dia ke sini. Dia akan kita pakai untuk mengganti posisi wanitanya. Sam Delphone juga menginginkan wanitanya. Ucap seorang pria dari balik earphone itu. Elvano yang mendengar istrinya ternyata diincar oleh pemimpin Double Eyes itu. Kini wajahnya terlihat sangat marah. Rahanya mengeras, ingin sekali dia membunuh siapapun orang yang berusaha membuat dia jauh dari monyet kecil itu. Bahkan anaknya sendiri saja sudah membuatnya sangat kesal, apalagi itu berhubungan dengan orang lain. Baik, Tuan, tapi saya lupa cara masuk ke sana. Ucap Elvano berusaha untuk tidak ketahuan. Dasar bodoh! Kau ada di mana? Sisi barat, di ruangan dengan banyak tembok bergelombang. Kau lihat sisi ada sebuah tiang untuk penahan tarik ke depan dan putar, kau akan masuk dari bawah itu. Ruangan ini sungguh aneh, ucap Elvano. Kau yang bergerak terlalu jauh, ucap pria itu dari earphone itu. Setelah mendapatkan info itu, dia hancurkan alat itu. Elvano mengatakan pada Liana dan Hendra untuk bergerak cepat karena gedung itu akan segera hancur. Elvano terus berjalan ke tempat di mana pria itu katakan tadi. Kau sedang apa, sayang?
Gumanya dalam hati mengingat istrinya. Hendra kini telah menghabisi keempat pria itu. Astaga! Aku lupa, mengapa aku membunuh semuanya? Seharusnya aku menyisahkan satu untuk mencari di mana posisi Daven. Hafid, ini gara-gara tuyul kecil itu. Lama-lama otakku hanya dipenuhinya. Ucap Hendra kesal pada dirinya. Hendra terus melangkah mencari perhentian titik merah yang ada melalui GPS yang dia pakai untuk melacak lokasi Daven. Sambungan telepon yang tergabung antara Hendra, Elvano dan Liana kini terdengar suara Elvano yang mengatakan gedung itu akan segera runtuh. Aku harus segera mencari mereka dan segera keluar dari sini. Aku harus segera menepati janjiku. Ucap Hendra. Dia ambil buka telepon genggamnya. Mengirimkan pesan kepada Raina. Setidaknya aku mengirimkan pesan untuk tuyul kecil itu melalui nyonya. Gumanya dalam hati. Kini Lilian membelikan semua makanan kesukaan Raina, berharap setelah sarapan dan merencanakan ide konyol mereka Nyonya Beethoven itu akan segera tidur untuk istirahat. Lilian melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia tatap wajah cantiknya di cermin. Namun tiba-tiba hatinya terasa sesak. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Lilian merasa cemas dan kepalanya sedikit sakit. Kenapa aku tiba-tiba kepikiran bekicot tua itu ya? Gumanya dalam hari. Tuhan, aku mohon bawa dia kembali ke sini. Jangan biarkan dia terluka. Hanya dia satu-satunya yang bisa memahamiku. Doanya berharap agar Hendra selamat. Ayo Lilian, jangan tunjukkan kecemasanmu. Dia pasti kembali. Jika kau cemas maka monyet kecil itu juga akan merasa cemas. Ucap Lilian menyemangati dirinya. Kini dia melangkah keluar setelah membersihkan diri. Lilian lihat Nyonya kadal air itu makan meski tak sebanyak seperti biasanya. Tapi setidaknya Nyonya Beethoven itu mengisi perutnya. Next time. Hai hari ini aku